Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bahas taktik Arsenal. Selama ini Arteta bermain dengan formasi yang berbeda-beda. Terbaru, formasi 4-4-2 digunakan saat melawan Aston Villa serta Leicester. Dan terakhir Watford. Formasi baru ini bisa mengakomodasi duet Lacazette dan Aubameyang di depan. Ini menunjukkan respon yang baik dari Arteta atas absennya pemain atau adaptasi terhadap lawan dan utilisasi pemain yang ada. Nah, penasaran dengan detail taktik Arteta? Let's go, kita bahas sama-sama. Absennya Odegaard yang berposisi nomor 10 serta Xhaka di posisi double pivot membuat Arteta memainkan 4-4-2 atau 4-4-1-1. Arteta memanfaatkan Lacazette yang berposisi striker sedikit turun untuk menjemput bola. Sehingga ketika build up, Arsenal sebetulnya tetap menggunakan 4-2-3-1. Shape 4-4-2 lebih banyak digunakan ketika tanpa bola, dan Arsenal jadi start dengan dua pressure guna ganggu bangun serangan lawan. Perbedaan 4-4-2 dan 4-2-3-1 adalah winger yang start posisinya sejajar dengan double pivot. Winger baru akan naik ketika melakukan high press, namun tetap pressure utama adalah dua striker di depan. Ini yang membuat sistem ini relatif bisa digunakan bersamaan di satu laga. Kita lihat mekanisme high press-nya. Winger membantu press saat bola di samping. Di saat bersamaan, Auba menutup akses umpan ke tengah. Hal ini akan membuat arah umpan build up hanya bisa ke sayap atau balik sirkulasi ke belakang. Ketika di sayap, Tomiyasu akan naik untuk press agresif. Kita lihat lawan sudah terperangkap. Akses umpannya tertutup atau sulit dijangkau. Dari 4-2-3-1 ke 4-4-2 dan saat high press di samping tadi mirip 4-3-3. Nah, apa sih fungsi dari mekanisme di dalam formasi yang berubah-ubah? Yang pertama, untuk merespons setiap fase dalam pertandingan. Yap, dengan satu formasi saja bisa diubah ke banyak shape atau struktur bergantung pada game plan. Seperti di laga versus Watford ini, Arsenal build up dengan 3 back dan 1 midfielder. Kebutuhan untuk menjaga possession melawan tim yang reaktif serta menjaga agar nggak terkena serangan balik adalah objektif Arteta dalam build up ini. Di laga lawan Leicester, posisi 3 back masih bisa di cover Partey yang absen di laga versus Watford. Hal ini menunjukkan bagaimana Arteta utilisasi pemain yang ada dengan mikro taktik yang disesuaikan dengan game plan tiap match. Maitland-Niles lebih diplot ke depan atau ke sayap kiri guna melakukan weight rotation dengan Tavares, sehingga back kiri pengganti Tierney ini bisa lebih naik di sayap. Attacking shape-nya dimulai dari membentuk 3 back di belakang. Maitland-Niles role-nya lebih kompleks daripada Sambi. Dia bisa melakukan weight rotation seperti ini atau naik memberikan opsi passing dari belakang ke depan. Smith Rowe akan lebih ke tengah karena sayap akan ditempati Tavares yang overlap. Peran dia dalam menyerang sama dengan Lacazette, yaitu di belakang striker dan punya kebebasan untuk melebar. Maitland-Niles lebih diplot ke depan daripada Sambi. Keunggulannya adalah melakukan press atas atau press depan saat kehilangan bola atau counter press. Situasi ini juga yang mengantarkan Arsenal mendapat gol yang dianulir karena offside.
Aturan offside memang di antara dua orang terakhir. Jadi anggap saja back terakhir ini jadi kiper sehingga memang offside. Struktur ini memang dibuat untuk memudahkan memenangkan bola kembali serta menetralisir serangan balik lawan. Di 3 laga terakhir, Arsenal nggak terkena shot dari situasi fast break atau serangan balik. Struktur yang baik inilah yang dibangun Arteta karena hal ini ibarat pondasi bagi sebuah tim. Ketika pondasi sudah baik, maka tinggal eksekusi pemain di lapangan. Shape attacking yang membuat Smith Rowe lebih ke tengah serta Lacazette berdiri di belakang striker juga yang jadi awal gol versus Leicester. Gol Smith Rowe di laga lainnya juga mirip, namun kali ini Ben White yang menjaga struktur dan melakukan press ke depan sehingga Watford gak bisa melancarkan serangan balik. Bola muntah dari dribblenya langsung disambar Smith Rowe. Yap, Ben White dibeli karena kemampuan progresinya yang digunakan untuk memecah pressing lawan. Kiper seperti Ramsdale juga jadi starter bukan hanya karena save atau penyelamatannya saja. Composure atau ketenangan di belakang diperlukan agar bisa build up secara konstruktif dari belakang. Memang catatan ruang taktik, long passingnya masih belum akurat. Dan yang terakhir soal set piece khususnya corner. Ada kesamaan 3 gol dari corner Arsenal, yaitu bola dilengkungkan ke dalam. Smith Rowe yang jadi eksekutor pernah berujar soal set piece yang juga banyak dikerjakan di latihan. Hasilnya memang terlihat di beberapa laga terakhir. Bola diarahkan ke tiang dekat dengan pemain di tiang jauh yang disiapkan untuk second ball. Nah, Arteta menghidupkan asa bagi Arsenal kali ini. Berbagai hal positif dilakukannya juga di luar hal teknis seperti memberikan foto Wenger yang setiap pemain lewat harus melakukan toss, serta kalimat motivasi yang ditempel di dinding-dindingnya. Arteta pernah berkomentar jika sekembalinya dia dari City, melihat tim kurang koneksi dengan environment atau lingkungan, dan ini adalah salah satu aspek di luar teknis yang bisa membangkitkan mental pemain. Menarik untuk kita tunggu kiprah Arsenal setelah ini. Mengingat persaingan di papan atas IPL sangat keras. Namun Arteta diuntungkan nggak berlaga di Eropa.